Istimewa takbiran Idul Adha terhorek, horek ya, di markas ST Gus Ikdam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan dan kita akan membahas yaitu tentang terkait takbiran yang diiringi dengan alat-alat musik sound system horek ya. Nah teman-teman, jadi saya akan menampilkan video tersebut itu acara takbiran itu diiringi dengan sound horek yang suaranya itu menggelegar, dan di situ adalah takbiran diiringi dengan musik. Kurang lebih seperti musik remix ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi takbir ataupun disebut takbiran di negara kita Indonesia ini itu seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah teman-teman, jadi itulah takbir ya ketika kita berhari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Namun takbir yang ingin saya tampilkan itu diiringi dengan sound horek dan seperti musik remix ya teman-teman. Nah lalu bagaimana pandangan Islam tentang mengenai ini? Justru ya teman-teman, hal ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada sahabatnya ketika takbir itu tanpa diiringi dengan alat-alat musik. Namun kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, takbir itu diiringi dengan alat-alat musik. Bahkan ada yang berjoget dan lain-lain. Mungkin mereka ini bertujuan niatnya baik ya, mungkin gitu teman-teman ya, agar supaya untuk menarik generasi muda untuk takbiran. Namun pada hakikatnya mereka malah menikmati alunan-alunan suara musik tersebut ya, bukan takbirannya. Orang yang ikut dalam takbiran yang ada musiknya itu malah bertujuan hanya untuk hiburan semata, namun tidak untuk bertakbir. Nah teman-teman, jadi tidak menutup kemungkinan juga ya, orang-orang yang datang tersebut itu tidak menghayati makna yang terkandung yaitu lafaz takbir tersebut. Padahal makna yang terkandung di dalam lafaz takbir tersebut itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka yang hadir dalam acara takbiran yang diiringi dengan sound system horek ya, nah mereka ini malah tidak menghayati makna yang terkandung dalam lafaz takbiran tersebut. Nah teman-teman, jadi teman-teman bisa menilai sendiri apakah takbiran yang diiringi dengan sound yang horek itu, lalu kemudian musiknya itu seperti musik DJ ataupun remix dan lain-lain, apakah itu baik? Dan menurut saya, bertakbir tanpa diiringi dengan alat-alat musik malah akan menjadikan kita lebih khusyuk dalam menghayati lafaz-lafaz Allah ya. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video yaitu sound horek takbir raya di hari Idul Adha. Oke, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, jadi sebelum saya putar ya, di sini saya akan bacakan ya. Istimewa takbiran Idul Adha terhorek, horek ya, di markas ST Gus Ikdam. Dan saya tidak mau banyak komentar tentang Gus Ikdam ya teman-teman. Namun saya ingin menampilkan bahwasanya hukum bertakbir diiringi dengan alat-alat musik seperti ini. Oke, mari kita simak videonya. Nah, teman-teman, semacam ini ya. Jadi ini adalah kalimat ya, kalimat yang agung ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini adalah kalimat yang agung ya. Jadi kita mengucapkan lafaz yang agung, dan ibadah itu harus tauqifiyah ya teman-teman ya, harus mengikuti
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini ada berapa sound huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suaranya seperti apa kalau di situ ya teman-teman ya? Nah teman-teman ya, jadi ini banyak yang berkomentar ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ya seperti itu ya teman-teman ya. Ada juga yang membela ya. Nah, ini adalah seperti yang berkomentar namanya Zainal. New Islam pas Jawa gus-gusan pret. Nah, ini yang berkomentar ya, bukan saya. Saya hanya membacakan ya teman-teman ya. Lalu kemudian Masya Allah, pesona sound di malam Idul Adha, Allahu Akbar. Kata John Cobra. Lalu kemudian Mbah Buyut ya berkomentar, takbiran seharusnya bisa dinikmati, dihayati, direnungi karena menyebut asma Allah ya, lafaz Allah, bukan malah pakai musik jedak-jeduk begini. Ya, saya bacakan ya seterusnya dari Dewi Sekartaji ya. Miris musola pada sepi podo nguber ngonokan. Oh, jadi ya tempat ibadah itu seperti musola, masjid sepi ya, nggak ada yang takbiran, malah datang ke tempat seperti itu gitu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Lalu kemudian banyak yang komen menyalahkan kayak orang paling bener aja, Masya Allah ya. Perlu diketahui jamaah Gus Ikdam biasa disebut garangan atau orang yang belum baik atau pemabuk. Udah baik mau takbiran daripada dugem maksiat, jangan bandingkan dengan Anda yang sok suci itu. Subhanallah ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, memang benar. Sampian pancen jos Gus panutan semua umat. Ilmu yang diberikan Allah kepadamu tak sia-sia. Tingkah lakumu sederhana tapi ilmu yang sangat luar biasa. Ibarat tanaman adalah apa nih? Ibarat tanaman adalah padi, semakin berisi semakin menunduk. Love you Gus Baha. Oh, Gus Baha ya. Oke. Lalu kemudian Sonhoruk buat gini bagus banget, Masya Allah. Malam takbiran di situ ya. Lalu kemudian ada lagi ya, Omai Garen Omai ini ya. Gue dari awal emang nggak begitu seneng lihat Ikdam ya. Memang caranya dia sopan santun, itu mungkin untuk menaikkan prioritasnya. Dan dalam bahasanya juga tidak begitu dahsyat, biasa-biasa saja sih. Kami sangat hormat kepada Gus Baha. Beliau benar-benar ulama yang patut diikuti. Insya Allah beliau Gus Baha benar-benar ulama. Ya, ini yang berkomentar ya. Saya hanya membacakan teman-teman dan saya tidak mau banyak mengomentari tentang hal ini. Cukup saya menyampaikan bahwasanya ya, jadi takbiran itu adalah bentuk ibadah. Ibadah ini ditujukan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Lafaz yang agung ya. Di situ ada kalimat la ilaha illallah ya. Dan kita harus mencontohi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertakbir tanpa diiringi dengan alat-alat musik, tanpa menghadirkan ya misal ya seperti sonhorok itu. Lalu kemudian alhamdulillah di tempat saya nggak ada yang beginian. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Lebih baik takbiran di masjid ataupun di musola ataupun di rumah, di mana saja bisa, yang penting tempatnya tempat suci ya teman-teman ya. Lalu kemudian ini ya, kalau buat menambah suara sih oke, masalahnya pakai remix, MP3 remix, belum lagi banyak malah yang nyetel dangdut. Nah, ini banyak yang berkomentar ya teman-teman ya. Ada yang membela, ada juga yang ya tidak sepakat. Takbir opo dugem kui, iya ya, takbir apa dugem itu ya. Musiknya cocok, ambi dikancani pekonang dan surungane B12 gak pas. Takbir diringi musik dugem meresapi suarane pun wis beda. Konsepnya gimana ini bisa dijelaskan? Ya nggak tahu saya ya konsepnya apa ya. Semakin kesini semakin kesana agak lain. Lalu kemudian angger wis dekengane pusat arepe protes yo percuma, Masya Allah ya. Jadi
apa ya, angger itu apa ya? Angger ya. Kalau sudah dekengannya pusat gitu ya, kalau sudah dekengannya pusat ya, mau protes ya percuma gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian ini mengumpulkan massa dalam rangka ngaos pancen jos, tapi lek maleh menyeleweng ini iki maleh nggak jos. Babakan ngono kuwi ndak perlu ning kono, panggah akeh masane soalnya lebih baik ganti lokasi biar tidak menimbulkan asumsi negatif masyarakat. Jadi mengumpulkan massa dalam rangka ngaji ya teman-teman ya, oke ya itu bagus. Tapi kalau ya sudah menyeleweng ya kalau seperti ini ya tidak bagus ya. Ya bahkan itu nggak perlu di tempat tersebut, bahkan itu tidak perlu di tempat tersebut ya karena banyak massa ya. Nah teman-teman ya inilah ya, lebih ke ajib-ajib semoga Allah berikan hidayah katanya ya. Dugem cuma ben nggak dibubarno sing disetel lafaz takbir, masya Allah. Jadi dugem itu ya katanya biar dugem. Nah jadi katanya dugem itu biar nggak dibubarkan ya karena yang diputar itu adalah lafaz takbir ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikuti Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana beliau ya Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan takbir kepada para sahabatnya ya, itu dengan baik ya, sesuai sunnah, yaitu tidak diiringi dengan alat-alat musik. Nah, itulah Islam yang murni. Nah, teman-teman, itu saja yang sampaikan ya, dan mungkin teman-teman bisa berkomentar ya tentang terkait masalah ini, yaitu takbiran diiringi dengan sound horeg ya. Nggak tahu itu horeg apa artinya, mungkin soundnya itu suaranya itu bergelegar gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.